Masih di Market Review dan kita masih membahas menguji daya tahan waralaba saat pandemi. Mas Andri masih bergabung bersama kami. Ya. Ya, dari sisi ekonomi, Mas Andri, kita juga akan coba bandingkan dalam kondisi normal terlebih dahulu. Sebenarnya seberapa besar industri waralaba berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Mas Andri? Saya rasa cukup besar gitu ya. Artinya kalau kita gabungkan antara beberapa sektor yang ada di industri waralaba sendiri, itu ada sekitar 10% begitu. Jadi 10% terhadap kontribusi perekonomian secara nasional. Baik itu ini dari sisi konsumsi begitu, Mas? Atau mungkin Betul. dari semua semua sektor yang ada di industri waralaba, dari makanan minuman sampai mungkin ada di sektor jasa begitu. Nah itu saya rasa lebih besar kontribusinya dibandingkan beberapa industri yang ada gitu. Baik, kalau kita compare dengan adanya pandemi COVID-19 di 2020 dengan terganggunya untuk industri waralaba, ini akan memberikan pengurangan tidak dari sisi kontribusi, Mas Andri? Tentunya memberikan pengurangan ya. Artinya kalau misalnya pertumbuhan dari industri waralaba kita proyeksi turun begitu ya, sebelumnya ada double digit, sekarang single digit, tentu kontribusi terhadap perekonomian juga akan turun. Meskipun saya rasa sebetulnya industri ini kalau memang industri makanan minuman itu masih cukup tumbuh dengan baik karena industri waralaba 50%-nya ada di industri makanan minuman, saya rasa ini masih ada peluang bagi industri makanan minuman untuk meningkatkan kontribusinya di tahun depan. Tetapi kalau di tahun ini saya rasa kontribusinya akan menurun ya sekitar 1-2%. Baik, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Levita Ginting Supit. Nih, secara persentase, ini industri waralaba banyak di pusat perbelanjaan. Sebelumnya ketika pandemi beberapa bulan yang lalu, ini pusat perbelanjaan ditutup. Pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan kembali membukanya aktivitas di pusat perbelanjaan. Meskipun dengan menerapkan aturan-aturan tertentu, apakah ini akan menjadi angin segar tidak Pak untuk industri waralaba? Meskipun dalam hal ini catatannya tidak akan maksimal seperti dalam kondisi normal begitu. Ya, ketika masa PSBB, kita tahu bahwa mal ditutup. Industri waralaba 50% itu ada di makanan minuman. Dan offline store itu banyak ada di mall. Ojek online pun tidak akan bisa masuk ke dalam mall ketika mallnya ditutup, begitu. Dan itu harus ditutup, industri waralabanya juga harus ditutup sebagai konsekuensinya. Ketika mall dibuka, industri waralaba tentu akan mendapatkan angin segar karena kita bisa melihat bahwa pertama konsumen bisa mendatangi industri waralaba tersebut ya, bisnis waralaba tersebut. Dari ojek online juga bisa mengantarkan makanan misalnya kepada konsumen. Saya rasa ini menjadi salah satu angin segar begitu bagi industri waralaba secara keseluruhan. Karena tidak hanya makanan minuman, kalau kita bisa lihat bahwa ternyata juga ada apparel gitu ya, baju, pakaian yang juga ada di mall gitu ya. Tetapi kalau kita kembali lagi bahwa konsumen itu masih takut untuk datang ke mall. Pastinya dengan kondisi seperti ini, tentu nilai okupansi dari mall itu juga tidak akan besar pada masa normal. Ini juga akan mempengaruhi dari bisnis waralaba yang ada di mall tersebut. Kesimpulannya adalah ini merupakan hal yang positif tapi tidak akan maksimal. Dalam hal ini industri waralaba masih akan tertekan sampai dengan akhir tahun 2020 begitu Mas Andri. Betul, saya rasa sih sebetulnya bukan hanya pada akhir tahun 2020 tetapi juga bisa jadi ini sampai ke kuartal 1 2021. Baik. Ketika vaksin masih belum dikomersialisasi, masyarakat masih ketakutan untuk keluar, atau mungkin belum ada angka penurunan dari angka harian COVID. Baik. Sehingga masyarakat semakin enggan untuk keluar dari rumah atau misalnya ke pusat perbelanjaan yang di mana bisnis waralaba ini sangat banyak di sana. Baik, Mas Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Waktu kita cukup terbatas dan semoga yang kita bahas dan kita ulas bisa menjadi referensi bagi para pemirsa dan investor dan trader di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Mas Andri sudah bergabung bersama kami, sehat selalu.
Terima kasih Mas David. Baik, ada Mas Andri Satrio Nugroho merupakan ekonom Indef dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.